Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan melakukan praktikum fisika mengenai membuat alat energi terbarukan. Di kesempatan kali ini kami akan membuat alat mikrohidrolistrik. Sebelum ke cara pembuatnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Jalid Rigifari dari absen 36. Perkenalkan, nama saya Bella Islamik Taneu, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Kela, absen 33. Perkenalkan, saya Yolusita, nomor absen 35. Dari percobaan ini adalah yang pertama, mengenal dan mengetahui tentang turbin mikrohidro. Yang kedua, membuktikan bahwa dinamo bisa menghasilkan energi listrik dengan sumber energinya berasal dari air, di mana sumber air tersebut kita ubah menjadi mikrohidro. Yang ketiga, mengubah energi gerak mikrohidro menjadi energi listrik DC. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber energi air semaksimal mungkin. Yang kelima, fleksibilitas hidro dalam pengoperasiannya. Dalam melaksanakan tugas ini, kami sebagai siswa ditugaskan untuk mengelola atau memanfaatkan energi terbarukan yang dapat memberi kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kelangsungan hidup manusia. Sumber-sumber terbarukan dapat dibagi berdasarkan sumbernya, yaitu 1. Daratan. Sumber energi terbarukan yang dapat kita jumpai di daratan diantaranya aliran air atau sungai, panas bumi seperti uap, sumber daya alam seperti minyak, batu bara, dan lain. Yang kedua, lautan. Sumber energi terbarukan yang dapat kita jumpai di lautan diantaranya arus gelombang laut dan energi pasang surut. Yang ketiga, udara. Sumber energi terbarukan yang dapat kita jumpai di udara diantaranya adalah energi angin, sinar matahari seperti energi sinar inframerah atau sinar X. Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak ditemukan sumber-sumber air yang jumlahnya sangat banyak dan besar. Sampai saat ini, sumber-sumber air tersebut banyak tidak dimanfaatkan masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sumber dana dalam mengelola sumber energi terbarukan, yaitu air sungai yang mengalir. Salah satu energi terbarukan pada kesempatan ini sesuai tugas yang pelajaran fisika yang kami laksanakan saat ini adalah memanfaatkan sumber energi air menjadi listrik. Untuk dapat memanfaatkan sumber aliran air atau sungai secara efisien, maka kelompok kami mencoba mengubah aliran air atau sungai menjadi sistem aliran air mikrohidro. Definisi dari mikrohidro sendiri adalah mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Dapat disimpulkan bahwasanya mikrohidro adalah sumber air yang dikecilkan sehingga menghasilkan energi tekanan yang besar. Nah, secara prinsip, tugas yang kami lakukan adalah mengubah aliran air menjadi aliran yang mempunyai tekanan yang besar sehingga dapat memutar impel turbin lebih cepat dan memutar dinamo sehingga menghasilkan energi listrik DC yang besar. Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut. Ada pipa elbow, dinamo, impeller bekas, jepit buaya kecil, selang, wadah dan tutup bekas pulpen, spidol, tang, lem tembak, obeng, solder, mesin bor, solasi hitam, dan kayu. Ada kabel konektor lampu dan kabel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat pola pada rumah mikrohidro dengan spidol dan mengikuti bolongan pada elbow. Setelah membuat pola rumah mikrohidro untuk elbownya, lalu mensolder bagian polanya. Setelah selesai melakukan pensolderan, masukkan elbownya ke dalam pola tersebut. Setelah elbow pipanya masuk ke dalam pola, akan dilakukan lem tembak. Tempelkan pipa ke mangkuk. Lubangi mangkuk yang berfungsi sebagai penutup mikrohidro menggunakan solder. Lubangi tutup mangkok menggunakan solder. Masukkan dinamo ke tutup yang sudah dilubangi. Kemudian lem dinamo menggunakan lem tembak.
Ini adalah menghubungkan impeller ke as dinamo. Kami akan menginstalasi kabel dengan kabel konektor lampu. Hubungkan kabel dengan kabel penyambung menggunakan isolasi listrik. Masukkan kabel ke penjepit buaya kecil. Jepit bagian belakang dinamo dengan rangkaian atau dengan penjepit buaya yang sudah kita buat tadi. Setelah dipasang semuanya, tutup bagian impeller dengan wadah yang sudah dipasang oleh elbow. Lilitkan kawat ke selang. Masukkan bekas pulpen ke dalam pola, lalu akan dilem tembak. Bor rumah mikrohidro pada kayu. Mikrohidro sudah jadi. Cara kerja, air akan mengalir dari keran melalui selang dan langsung masuk dengan perantaran pulpen ke dalam alat mikrohidro. Tekanan air yang dikeluarkan akan mengarah ke impeller, dan impeller pun akan berputar dengan perputaran impeller atau turbin tersebut, sehingga menghasilkan gerak, yang akan langsung diubah menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh dinamo, sehingga lampu yang kami sambungkan menyala dan menghasilkan arus listrik. Hukum yang terjadi pada generator atau dinamo yaitu hukum Faraday, yang berbunyi, bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika impaler atau turbin berputar atau poros dinamo berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator, akhirnya menghasilkan energi listrik. Kesimpulan dari hasil percobaan pembuatan alat mikrohidrolistrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan aliran air yang kecil dengan manfaat sistem mikrohidro dapat menghasilkan energi listrik DC. Yang kedua, fungsi dari mikrohidro adalah memanfaatkan aliran air yang lemah atau kecil diubah menjadi aliran yang kuat atau besar. Yang ketiga, dengan sistem alat mikrohidro ini sangat mudah dan fleksibel dalam pemanfaatannya. Yang keempat, dari hasil praktek ini kami dapat mengetahui perbedaan dari dinamo dan motor listrik. Dapat kami jelaskan bahwasannya dinamo dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik, sedangkan motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Dengan adanya tugas fisika ini, bagi kami sangat besar manfaatnya dan dapat membuka wawasan kami tentang perubahan energi dari gerak menjadi listrik. Semoga hasil praktek kami dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum. Dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.